Oke lah Kima, welcome back di channel Vijinti. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari web novel Kanojo ga Senpai NTR part 5-nya, yang dimana part ini merupakan klimaks dari ceritanya Kima. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, seperti biasa, aku gak bosan-bosan lah Kima untuk minta support kalian dengan cara subrek kalau kalian suka dengan konten-konten kami. Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan updatean terbaru dari kami Kima, oke? Dan jangan lupa juga untuk mampir ke akun Instagram kami, karena di situ akan ada preview dan fakta seputar video yang akan kita bahas nantinya Kima, oke? Bella no bacot no debat, kita langsung gas ke pembahasannya. Dilanjutkan setelah hari kencan antara Isiki dan Toko. Hari itu Isiki sedang berada di kantin kampus bersama dengan Karen. Nah, kalau kalian ingat Kima, di video sebelumnya itu si Karen ini udah mulai lengket lah lagi sama si Isiki. Karena selingkuhannya si Kamokura membatalkan rencana kencan mereka waktu itu, yang dimana hal itu bisa terjadi sesuai dengan yang direncanakan Toko dan Isiki Kima. Kira-kira itulah yang terjadi di part sebelumnya. Nah, jadi nih Kima, karena si Karen ini anggapannya lagi kesal lah gitu sama si Kamokura, alhasil si Karen ini balik lagi lah lengket sama si Isiki pacarnya. Mereka pun memutuskan untuk makan berdua di kantin kampus layaknya pasangan normal. Nah, Isiki di sini Kima, seperti yang kita tahu, udah jijik kali lah nengok si Karen lonet ini. Namun, karena arahan dari Toko yang mengharuskan agar Isiki harus bertindak layaknya pacar yang baik bagi Karen, otomatis Isiki pun mau tak mau harus menahan diri untuk kembali berduaan dengan si Karen. Itulah awal mengapa Isiki dan Karen bisa makan siang bareng di kampus sekarang. Nah, di situ juga ada Toko dan Kamokura yang juga sedang makan berdua. Jadi bisa dibilang ini juga salah satu dari rencana si Toko lah Kima, yaitu untuk memanas-manasi si Karen. Biar si Karen makin kesal dengan si Kamokura dan ia menjadi semakin bergantung kepada pacar aslinya yaitu si Isiki. Begitulah kira-kira rencana si Toko ini sekarang. Dan ya, saat Isiki dan Karen sedang asik makan, Karen yang dari tadi terus-menerus melirik ke arah Kamokura dan Toko, tiba-tiba mulai mendesak kesal dan mulai mengeluarkan unek-uneknya di depan Isiki. Karen pun di situ bahkan sampai menjelek-jelekkan Toko, padahal si Toko itu ialah pacar aslinya si Kamokura. Nah, melihat Karen yang sedang kesal udah kayak orang autis marah-marah gak jelas, Isiki pun kembali memainkan perannya dan berusaha mendukung semua pernyataan Karen. Isiki berupaya agar Karen merasa kalau hanya Isiki lah satu-satunya pria yang baik untuknya. Nah, mendengar kalau Isiki terus mendukungnya dari tadi, Karen pun mulai sedikit reda dan mulai menempel kembali kepada Isiki. Karen pun kemudian memperingatkan Isiki agar terus memperhatikan dirinya dan tidak memperhatikan wanita lain apalagi sampai berselingkuh. Nah, Isiki yang mendengar perkataan Karen barusan Kima, udah geram kali lah dia. Entah pun udah nahan muntah kali lah si Isiki ini dengar si Karen lonet itu ngomong kayak tadi. Padahal Karen sendirilah yang selingkuh dari awal. Namun Isiki terus mencoba menahan dirinya dan hanya mengiyakan perkataan dari Karen. Kemudian setelah selesai makan, mereka pun segera meninggalkan daerah kantin. Oke lah Kima, kemudian kita melanjutkan di awal Desember, yaitu tepat saat klub perkumpulan si Isiki, Toko, Kamokura dan juga Karen sedang mengadakan barbecue di luar kampus. Nah, di acara kali ini, seperti biasa, Toko juga sudah menyiapkan rencana lagi untuk Isiki. Rencana kali ini ialah rencana lanjutan untuk menaikkan popularitas Isiki di kalangan para cewek, yang dimana tentunya untuk menaikkan nilai si Isiki di pandangan si Karen. Nah, kali ini Toko menyuruh Isiki untuk terlibat dalam kegiatan barbecue nanti dan sebisa mungkin Isiki harus bisa berinteraksi dengan banyak cewek, yang dimana hal itu dilakukan agar Isiki bisa mendapat kesan baik dari banyak cewek serta menaikkan popularitasnya, dan juga rencana ini bertujuan agar Karen cemburu kepada Isiki nantinya. Nah, jadi nih Kima, kalau Isiki berhasil membuat Karen cemburu nantinya, otomatis si Karen lonet ini nantinya juga akan semakin sadar kalau Isiki sangat berharga baginya. Jadi bisa dibilang rencana kali ini yaitu untuk menaikkan popularitas Isiki sekaligus untuk membuat Karen semakin lengket kepada si Isiki Kima. Nah, kemudian mendengar arahan dari Toko, Isiki pun mengajukan dirinya sebagai koki untuk menyiapkan makanan mereka nantinya, yang dimana cowok yang bisa memasak akan mendapat nilai plus dari seorang wanita, dan merupakan cara yang terbilang bagus untuk mendapatkan kesan baik dari para wanita. Mendengar itu, Toko pun setuju dengan usulan Isiki. Isiki pun kemudian langsung mengambil alih bagian memasak, sekaligus ia juga berupaya untuk membantu para gadis lainnya yang sedang butuh bantuan.
Jadi bisa dibilang si Ishiki ini Kima berusaha keras lah untuk bisa terlibat dengan banyak gadis demi menaikkan popularitasnya. Nah kemudian sesuai dengan prediksi si Toko nih Kima, Karen pun seketika langsung datang dan memeluk Ishiki dari belakang tepat di depan para wanita yang sedang mengerumuni Ishiki. Nah si Karen Lonet ini bertindak seolah-olah kalau Ishiki itu ialah pacarnya. Jadi kayak si Karen ini pengen lah agar orang lain tahu kalau dia adalah pacar si Ishiki. Nah, menyadari pelukan dari Karen, Ishiki kembali merasa jijik, namun ia terus bersikap seakan mendukung Karen sesuai dengan arahan dari Toko. Karena setidaknya rencana mereka kali ini sudah berhasil, yakni Ishiki yang menjadi semakin populer di kalangan para gadis, dan juga Karen yang berhasil dibuat cemburu. Ishiki pun menghabiskan hari itu dengan dikeliling oleh para gadis dan juga si Lonet Karen yang cemburuan. Nah, kemudian dilanjutkan di hari-hari sebelum hari X tiba. Di sini, Ishiki sudah mulai mampir ke rumah Toko untuk mengajarinya memasak. Toko berkata kalau ia ingin belajar memasak dari Ishiki dan ia ingin Ishiki menilai masakannya. Jadi bisa dibilang Kima, pada saat mendekati hari X, si Toko dan si Ishiki ini hanya menghabiskan waktu bersama sambil menunggu hari X tiba. Jadi mereka berdua udah gak ada rencana lagi lah dan hanya menunggu hari eksekusi tiba. Jadi bisa dibilang juga rencana pada saat pesta barbeque waktu itu ialah rencana tahap terakhir mereka untuk mempersiapkan hari eksekusi atau hari X tiba. Oke, kemudian sekarang kita lanjutkan di hari X, tepatnya malam Natal. Nah ini dia Kima, ini dia yang kita tunggu-tunggu. Di sinilah puncak dari segala dendam kita sebagai penonton dan dendam dari si Ishiki dan Toko terbalaskan Kima. Nah malam itu diawali dengan Ishiki dan Karen yang berangkat bersama menuju ke restoran tempat acara perpisahan klub mereka diadakan. Yang dimana di tempat itulah Ishiki dan Toko nantinya akan membocorkan bukti perselingkuhan pasangan mereka di depan anggota klub yang lain. Nah selagi di perjalanan, Karen sempat bertanya dan curiga mengenai hubungan Ishiki dan Toko. Nah mendengar kecurigaan tersebut, Ishiki sempat terkejut dan terdiam mengenai tebakan Karen yang sangat akurat. Di satu sisi, Ishiki juga masih bingung mengapa Karen bisa tahu padahal mereka tidak melakukan kesalahan apa-apa dalam melakukan rencana mereka. Kemudian Karen menjawab kalau akhir-akhir ini ia sering melihat Toko yang diam-diam terus melirik ke arah Ishiki. Nah mendengar itu, Ishiki pun kembali terkejut menyadari kalau Toko selalu melirik ke arah dirinya selama ini. Namun Ishiki tidak punya waktu untuk bangga atau senang akan hal itu. Ishiki pun langsung menjelaskan kepada Karen kalau itu hanya kesalahpahaman. Karen di situ juga bahkan sampai melarang Ishiki untuk berbicara dengan Toko karena Karen sangat membenci Toko. Mendengar itu, Ishiki pun hanya diam dan tidak melawan sedikit pun tuduhan Karen dan hanya berusaha untuk menenangkannya. Nah, kemudian setelah sampai di restoran tempat mereka berkumpul, di situ Hitomi yaitu sahabatnya Toko langsung segera mendatangi Ishiki dan membisikkan rencana akhir mereka. Hitomi berkata kalau rencana mereka akan dilaksanakan di akhir acara nanti, tepatnya saat acara pemilihan pasangan terbaik dilakukan. Hitomi juga berkata kalau nantinya Toko sendirilah yang akan memanggil Ishiki untuk naik ke atas panggung. Jadi Ishiki hanya perlu menunggu kode atau panggilan dari Toko nantinya. Nah kemudian setelah itu Ishiki pun hanya menikmati sisa acara tersebut bersama Karen sambil menunggu panggilan dari Toko. Kemudian acara pemilihan pasangan terbaik atau acara terakhir mereka pun dimulai. Di situ pasangan Ishiki dan Karen menduduki peringkat kelima. Di situ Ishiki juga sudah tahu kalau Toko dan Kamukura lah yang pastinya akan mendapat peringkat pertama. Ishiki pun hanya bisa kembali menunggu panggilan dari Toko. Nah kemudian tiba saatnya pengumuman pasangan terbaik peringkat pertama. Dan ya seperti dugaan Ishiki, Toko dan Kamukura lah yang mendapat peringkat pertama. Toko dan Kamukura pun dengan segera naik ke atas panggung untuk memberikan pidato mereka. Nah di situ Kima, Ishiki terus melihat ke arah Toko yang berdiri di samping Kamukura dengan wajah tertunduk. Ishiki di sini mulai khawatir akan Toko. Nah di sini diketahui juga kalau hadiah yang diberikan untuk pasangan yang menduduki peringkat pertama ialah berupa voucher berdua untuk menginap di sebuah hotel. Nah mendengar hadiah tersebut, Ishiki langsung sadar kalau hal itulah yang dimaksud oleh Toko waktu itu, yaitu dengan membocorkan bukti perselingkuhan pacar mereka masing-masing dan menghabiskan malam dengan pria lain. Yang artinya, menghabiskan malam di sini yang dimaksud oleh Toko ialah menghabiskan malam di sebuah hotel. Yang artinya juga Kima, hadiah voucher tersebut sudah disetting atau direncanakan oleh Toko untuk momen eksekusi ini. Ngerti kan Kima?
Nah, kemudian Hitomi yang bertindak sebagai MC atau pembawa acara langsung memberikan 2 voucher tersebut kepada Kamukura, dan kemudian Kamukura langsung memulai pidato singkatnya. Kemudian setelah itu, Hitomi langsung menyindir Kamukura seakan memaksanya untuk memberikan voucher tersebut kepada Toko, yang dimana disinilah rencana mereka akan dimulai. Kamukura yang terpancing oleh perkataan Hitomi pun langsung memberikan voucher tersebut kepada Toko. Nah, sekarang giliran Toko untuk berbicara. Ini dia Kima yang kita tunggu-tunggu. Toko di situ sempat terdiam sejenak beberapa saat. Kemudian, Toko langsung melirik ke arah Isiki dan memanggil Isiki untuk naik ke atas panggung sesuai rencana. Isiki yang mendengar panggilan Toko langsung dengan segera melepaskan diri dari Karen dan menaiki panggung. Setelah Isiki naik ke atas panggung dan berdiri tepat di sebelah Toko, Toko pun mengambil nafas, kemudian ia mengambil mikrofonnya dan berkata di depan semua orang kalau ia akan mengakhiri hubungannya dengan Kamukura. Dengan kata lain, Toko dengan lantang berkata kalau ia akan putus dengan Kamukura. Nah, mendengar pernyataan dari Toko tersebut, seketika ruangan yang cukup besar tersebut menjadi sepi terdiam seketika. Di sisi lain, Kamukura hanya terdiam terkejut sambil melirik ke arah Toko. Nah, kemudian Isiki juga mengambil kesempatan tersebut untuk bicara. Isiki kemudian mengambil mikrofonnya dan juga ikut berkata di depan semua orang kalau ia akan mengakhiri hubungannya dengan Karen. Nah, mendengar pernyataan dari Toko dan Isiki, seketika suasana pun menjadi ricuh. Di sisi lain, Kamukura dan Karen yang mendengar itu berusaha keras untuk menyangkal. Namun Isiki dengan keras berkata kalau mereka sudah memiliki banyak bukti dan saksi. Nah, saksi di sini itu maksudnya ialah sahabat mereka masing-masing, yaitu Ishida dan si Hitomi Kima. Nah, kemudian Karen tiba-tiba bisa dibilang jadi kayak orang gila lah Kima. Karen berteriak keras kalau itu semua ialah tuduhan palsu. Karen malah membela dirinya dengan berkata kalau Kamukura lah yang membuatnya mabuk dan memperkosa dirinya. Nah, mendengar pembelaan diri dari Karen, para gadis lain yang ada di situ mulai menghina Karen terang-terangan dan membela Isiki. Menyadari kalau dirinya sudah kalah suara, Karen pun dengan segera membereskan barang-barangnya dan berlari keluar dari restoran. Nah, inilah kegunaan dari menaikkan popularitas Isiki Kima. Jadi, kalau Isiki udah mendapat banyak kesan baik dari gadis lain, otomatis kalau ada kejadian kayak gini, Isiki dengan mudah mendapat dukungan dari para gadis. Jadi bisa dibilang juga, disinilah Isiki memanen benih yang udah ditanamnya waktu itu Kima, ngerti kan? Nah, kemudian setelah kepergian Karen, berarti sekarang tinggal Toko yang harus berurusan dengan Kamukura. Toko pun kemudian kembali menjelaskan kepada Kamukura kalau ia berniat putus dan akan menghabiskan malam dengan Isiki di hotel tersebut. Nah, mendengar itu, Kamukura lah yang sekarang jadi gila Kima. Ia mulai berteriak keras membentak karena tidak setuju dengan perkataan Toko. Kamukura juga bahkan menuduh kalau Isiki sudah menjebak Toko. Namun Toko yang mendengar itu hanya menatap Kamukura dengan tatapan kasihan sekaligus kecewa. Toko kemudian hanya diam mendengarkan ocehan dari Kamukura sambil menahan diri untuk menangis. Nah, di sisi lain, para penonton di situ mulai berteriak menghina Kamukura dan menyuruhnya untuk mundur. Nah, kemudian setelah keadaan sudah sedikit terkendali, Toko pun kemudian berbicara kembali. Toko berkata kalau ia ingin menanyakan sesuatu kepada Kamukura, dan jawaban yang diberikan Kamukura nantinya akan menentukan apakah Toko akan menghabiskan malam dengan Isiki atau tidak. Nah, mendengar perkataan dari Toko, Isiki sempat terkejut dan merasa kalau Toko masih ingin memberikan kesempatan terakhir kepada Kamukura. Isiki pun mulai takut dan sedikit khawatir dengan keputusan Toko nantinya. Kemudian Toko pun bertanya kepada Kamukura mengenai apa daya tariknya di mata Kamukura. Kemudian Kamukura pun mencoba menjawab dengan hati-hati. Kamukura memberikan semua pujian dan mengatakan semua kelebihan Toko dari semua aspek, yaitu dari sifat, penampilan, dan yang lainnya. Namun apapun jawaban yang diberikan Kamukura tidak sesuai dengan yang diharapkan Toko. Toko pun kemudian bertanya untuk yang kedua kalinya apa daya tarik dirinya bagi Kamukura. Namun Kamukura tidak bisa menjawab lagi karena ia sudah kehabisan kata-kata. Melihat itu, Toko pun membulatkan tekadnya dan mengucapkan selamat tinggal kepada Kamukura. Toko pun dengan segera menarik tangan Isiki dan mereka meninggalkan restoran tersebut untuk menuju ke hotel. Nah, kalian pandangilah muka kena mental si Kamukura ini Kima. Kalau mau kalian ludahi pun seralah. Oke lah Kima, sekian pembahasan dari part 5-nya. Cemana? Puas kalian kan Kima? So ya, sampai ini dulu lah untuk part kali ini.
Nah, di part selanjutnya, yaitu part 6-nya, kita akan bahas kelanjutan mereka ngapain aja di hotel nanti. So, jangan kemana-mana, jangan main jauh-jauh. Jangan lupa like, comment, subscribe, and goodbye, Kima.